Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muhammad Yunus, peserta CGP Angkatan 5 dari SDN 004 Anggana, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanagara, ingin memberikan pelatihan pembelajaran kepada teman sejawat saya, Ibu Suli Handayani, SPD, untuk mengembangkan pembelajaran di dalam kelas. Adapun materi yang akan dikembangkan dengan judul adalah plastik dan solusinya. Nah, oleh karena itu sesi wawancara saya akan melakukan untuk teknik penilaian yang akan saya sampaikan dulu kepada Ibu Suli Handayani adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk ada tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah identifikasi pembelajaran, kemudian rencana-rencana aksi pembelajaran, dan juga yang keempat adalah tanggung jawab di dalam pembelajaran. Kemudian penilaian sangat baik, kategorinya di sini ada 3, yaitu sangat baik, kemudian yang kedua baik, dan yang ketiga adalah kategori yang ketiga adalah perlu ditingkatkan. Sangat baik apabila tujuannya itu yang disampaikan di dalam pembelajaran itu dengan jelas. Baik apabila ada sedikit kekurangan di dalam mengeksplorasi tujuan, dan perlu dikembangkan apabila tujuan yang ingin dicapai masih belum terlaksana dengan sebaik-baik. Kemudian identifikasi adalah pertanyaan, nanti di sini ada keaktifan di dalam identifikasi tersebut. Kemudian ada umpan baliknya. Kemudian kategori baik apabila nanti ada respon di dalam pembelajaran, dan perlu dikembangkan apabila di sini kurang bersifat umpan balik di dalam pelaksanaan. Kemudian langkah yang ketiga adalah rencana aksi, yaitu memberikan pertanyaan terbuka dan juga mengeksplorasi jawaban-jawaban pembelajaran yang ada. Kemudian baik apabila coaching itu melaksanakan pembelajarannya di dalam teknik pelaksanaan pembelajaran juga baik. Kemudian perlu ditingkatkan apabila umpan baliknya agak kurang. Begitu juga dengan tanggung jawab di dalam pembelajaran, bisa ada nanti komitmen, dan juga baik apabila nanti ada komitmen yang berkelanjutan, dan perlu ditingkatkan apabila rencana aksi di dalam pembelajarannya itu kurang ada komitmen. Itu aja mungkin ya Bu Suli yang akan kita memberikan penilaian di dalam coaching di dalam pembelajaran ini. Nah, sebelum observasi, maka saya akan bertanya kepada Ibu Suli Handayani tentang bagaimana nanti kompetensi yang ingin dikembangkan di dalam pembelajaran. Nah, kira-kira menurut saya Oke, pertanyaan yang kedua, Ibu Suli, di dalam pembelajaran nanti ada kompetensi ya, yang akan dikembangkan. Nah, kira-kira kompetensi khusus apa kira-kira yang akan dikembangkan di dalam pembelajaran? Kompetensi pembelajaran yang akan saya ajarkan itu dengan cara mengembangkan anak atau siswa agar lebih berkreativitas dan mampu untuk lebih memahami atau mengetahui hal-hal yang ada di sekitar lingkungan. Berarti tadi tujuan pembelajaran kan tentang sampah plastik ya, tentang plastik dan solusinya, masalah dan solusinya. Iya. Tentunya nanti ada indikator pencapaian yang akan diukur gitu ya. Nah, kira-kira indikator pencapaian khusus materi nanti itu seperti apa? Saya akan mungkin lebih mengembangkan siswa saya ini, lebih memanfaatkan daur ulang misalnya, daur ulang di sekitar, tidak usah jauh-jauh, bisa saja di sekolah atau di lingkungan rumahnya. Kan misalnya plastik, ada bekas botol minuman, itu kan bisa dimanfaatkan bukan hanya sekedar jadi bahan kerajinan, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk tempat pot bunga, atau bisa juga dibuat dibuat
kreativitasnya anak, tergantung dari kreativitasnya anak. Anak-anak kan kadang kreativitasnya masing-masing kayak ini, bisa dibuat bentuk anyaman, mungkin seperti itu. Iya. Oke, kita akan mengembangkan. Nanti Ibu Suli nanti akan mengembangkan semacam kreativitas anak. Ini kalau saya tanya lagi Bu ya, kira-kira untuk aksi-aksi nanti di dalam pembelajaran di dalam materi nanti itu kan yang akan dikembangkan nanti adalah tentang plastik gitu ya, untuk menjelaskan plastik. Nah kira-kira rencana aksinya di dalam pada saat nanti pembelajaran kira-kira seperti apa strategi pelaksanaannya? Prakteknya mungkin Iya. mungkin saya akan coba memberikan contoh dulu kepada anak dari bahan plastik. Misalnya kan di kelas saya kebetulan memang ada contoh kerajinan tangan dari plastik Pak ya. Nah plastik daur ulang bisa saya contohkan ke anak-anak bagaimana cara membuatnya, kemudian mereka bisa langsung praktek seperti itu. Iya deh. Ya, satu lagi ya gitu. Nah kira-kira nanti ya setelah nanti observasi ya, kita kira-kira nanti pencapaian komitmennya ya, kalau anak-anak ini sudah jelas tadi dua-duanya anak-anak sudah mantap mengetahui dari apa pembelajaran. Kira-kira untuk tindak lanjut ke depannya pada saat nanti setelah anak-anak itu memahami pembelajaran ini, kira-kira bagaimana? Mungkin saya akan lebih mengembangkan ke depannya lebih anak bisa lebih bijaksana menggunakannya, kemudian bisa lebih baik lagi menggunakan daur ulang sampah, bukan sampah, daur ulang plastik, jadi tidak terbuang dengan sia-sia. Kemudian bisa lebih, anak-anak juga bisa lebih kreativitas ya, misalnya dalam membuat kerajinan dengan plastik tas ibaratnya gitu ya, plastik daur ulang. Oke deh, makasih banyak Ibu Suli sudah melayani. Demikian sesi wawancara saya pra observasi sebelum saya mengadakan supervisi di dalam kelas Ibu Suli Handayani. Kelas berapa Ibu? Kelas 3A Bapak. Kelas 3A. Semoga nanti berjalan dengan baik dan terlaksana sesuai dengan rencana apa yang akan dilaksanakan pada saat nanti saya melaksanakan supervisi. Demikianlah sesi wawancara pra observasi saya bersama dengan Ibu Suli Handayani. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Semoga kedepannya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya bersama dengan Ibu Suli Handayani SPD, teman sejawat kami di SD 004 Anggana kelas 3A. Terima kasih atas perhatiannya. Buka teman. Ainun, Alifah, Alif, Burhan, Davia, Fatimah, Dina. Nah, coba sekarang sebelum kita mulai pelajaran, sudah siap ya buku tulisnya? Kemudian dibuka buku
ya, dengarkan baik-baik. Jadi kamu dapat membayangkan apabila membuang kantong plastik sekarang, kantong plastik akan terurai 10 sampai 20 tahun. Iya, lama nggak itu? Dan untuk mengurangi sampah plastik dapat kita lakukan dengan berapa cara? 2, 3. Baca bukunya, jangan asal jawab, dibaca bukunya. Ada 3 cara. Yang pertama apa? Ren, jangan asal jawab, dibaca bukunya. Yang pertama apa, Ren? Atau mengurangi. Yang kedua, menggunakan kembali. Dan yang ketiga adalah recycle atau mendaur ulang. Kalian pernah lihat botol plastik, gelas, kemudian bekas bekas permen, plastik permen dibuat apa? Dibuat tas, dibuat kerajinan tas. Lihat tidak? Pernah lihat? Ada gelas yang dibuat itu dibuat kerajinan tangan. Ya, bisa dibuat gelang, apalagi didaur ulang. Iya, namanya didaur ulang. Ya, pernah lihat botol aqua dibuat seperti itu enggak? Pohon yang tinggi. Nah, itu plastik bukan? Plastik. Makanya coba kita lihat kalau untuk contoh dari reduce atau mengurangi penggunaan contoh plastik, contohnya apa? Baca bukunya. Kamu dari tadi jawab sembarangan aja. Contohnya apa? Berbelanja. Kemudian sebaiknya membawa tas belanja sendiri. Coba sekarang kalau kalian ke mall, kalau ke minimarket, Indomaret, disuruh bawa tas sendiri tidak? Bawa sendiri kan? Ya, kalau mau pakai tas Indomaret harus berbayar. Anda jangan mainan botol terus Anda. Ibu ambil botolnya ya, taruh simpan botolnya. Perhatikan bukunya, bisa ngadu. Perhatikan bukunya, kamu dari tadi jawab salah. Oke, yang kedua apa tadi, Res? Ratio apa tadi? Memanfaatkan kembali sampah plastik, misalnya sampah kemasan botol digunakan untuk membuat pot bunga. Sudah itu contohkan ya, pot bunga. Kemudian bisa dibuat kerajinan berbentuk apa? Pohon. Kemudian apa lagi? Bunga juga bisa. Apa lagi? Botol plastik dibuat baju bisa tidak? Bisa. Ada yang namanya Fashion Week Jember, tahu nggak? Pernah lihat? Nah, itu terbuat dari apa? Bahan-bahan plastik. Kemudian yang ketiga ada recycle, adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang didapat dimanfaatkan. Makanya dibaca, jangan asal jawab aja. Kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya. Berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Merekalah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang. Kan ada tuh kadang-kadang orang tua kalian mengumpulkan barang-barang plastik kemudian dijual ke pabrik, ke pemulung. Pernah nggak begitu? Itu nanti dikumpulkan di pemulung, kemudian dikumpulkan ke pabrik, dijual lagi ke pabrik, kemudian dibuat menjadi bahan daur ulang. Contoh bahan daur ulangnya, kalau botol plastik, apalagi? Ini terbuat dari plastik bukan?
Ibu, amatilah lingkungan di sekolahmu. Banyakkah sampah plastik dari kantong kemasan makanan dan lingkungan? Menurut kalian, sebelum kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, Ibu mau bertanya dengan kalian. Oke, dengar baik-baik ya. Ada pertanyaan dari materi yang kita pelajari hari ini tadi? Oke. Ada tidak? Kalau ada, silakan tunjuk tangannya. Yang pertama, siapa namanya? Ryan. Oke, silakan Ryan. Bagaimana cara mengelola sampah dengan baik? Ada yang bisa menjawab? Ada yang tahu cara mengelola sampah dengan baik? Ada yang tahu tidak? Apa? Dibersihkan. Selain dibersihkan apa lagi? Membersihkannya. Selain membersihkannya? Membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi? Ya, apa Alif? Apa ada yang tahu jawabannya apa Alif? Apa Alif? Ayo, Alif apa Alif? Apa? Benar, kalau membuang sampah pada tempatnya kan. Bagaimana cara mengelola sampah dengan baik? Cara mengelola sampah dengan baik yaitu mengurangi sampah, kemudian menjaga kebersihannya, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Dengan cara apa? Dengan cara yaitu rutin apa? Rutin membersihkan. Kemudian apa lagi?
bagus masih bisa kita gunakan kembali. Misalnya kalian habis membungkus apa? Membungkus buku misalnya. Plastiknya masih bisa disimpan kan? Jangan langsung dibuang. Bisa, nggak usah salin nak, nggak usah salin, keluar aja. Oke. Kemudian yang ketiga, memilah atau memilah plastik yang kalian gunakan. Contohnya bagaimana? Kalau kita memilah plastik, tahu memilah tidak? Memilah membersihkan. Memilah itu memilih plastik mana yang bersih dan plastik mana yang kotor. Plastik mana yang bisa digunakan, plastik mana yang tidak bisa digunakan. Contoh plastik yang bisa digunakan kembali apa? Misalnya bekas buku. Masih bisa buku, masih apa plastik buku? Nasi kuning. Botol plastik masih bisa digunakan kembali enggak? Bisa. Kalau botol plastik alangkah baiknya tidak digunakan kembali. Ya, itu kalau dibuat kerajinan. Botol plastik seperti ini, coba ibu pinjam aja contohnya. Nah, botol plastik seperti ini bisa dibuat kerajinan tidak? Siapa bilang bisa? Dibuat apa kalau tahu? Ini kalau kita potong seperti ini bisa dijadikan kemudian kita hias. Bisa kita jadikan tempat pensil di rumah. Bisa. Kalau mau dibuat bisa. Ya, nanti kalau ada kesempatan kita buat kotak pensil. Suruh kumpulkan begini. Ya. Jadi nanti di depan kelas kita buat begini masing-masing. Jadi tidak ribut pada pinjam pensil teman-temannya. Paham? Sedotan ibu tanya plastik bukan? Plastik. Bisa dibuat apa kalau bisa dibuat bisa dibuat bunga. Mainan juga bisa. Coba ini ibu tanya dengan kalian. Ini contoh ya, ibu kasih contoh ya. Nah, ini contohnya ini bunga ya. Ini contoh bunga. Ini plastik bukan? Plastik. Ini terbuat dari apa? Dari kresek. Warna-warni bukan? Warna-warni. Jadi ini adalah salah satu contoh kerajinan dari plastik. Jadi kalau ada plastik di rumah yang masih bagus bisa disimpan, kemudian bisa dipakai kembali atau dibuat kerajinan tangan. Sampai sini paham? Ada lagi pertanyaan ketiga. Siapa? Apa dia? Kenapa sampah harus dikelola padahal tinggal dibuang saja kan? Ya, kenapa sampah harus dikelola padahal tinggal dibuang saja? Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa? Karena bisa dibuat daur ulang. Karena bisa dibuat daur ulang. Selain ada yang bisa dibuat, Karena bisa dipakai untuk membuat dekorasi. karena bisa juga dipakai untuk membuat dekorasi. Siapa lagi? Karena bisa membuat kerajinan tangan. Ya, karena bisa dibuat kerajinan tangan. Ada lagi? Satu lagi deh. Siapa? Angkat tangan. Ada yang bisa jawab? Kenapa sampah harus dikelola lagi padahal tinggal dibuang saja? Ada yang tahu? Karena masih bisa dipakai. Oke, sampai sini ada yang paham? Paham ya? Penggunaan plastik dan solusi serta masalahnya. Oke, kalau sudah paham tugasnya yang tadi ibu suruh mengerjakan bisa dikumpulkan ke depan. Tapi nanti sebentar. Ya, ibu akhiri dulu. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku juga kalau kepenuhan HP gue ini. Ini sudah berjalan nggak? Sudah Pak, nanti Bapak edit saja. Iya. Saya pembukaan dulu hanya kabar, nama, Iya.
Saya mulai ya Pak. Ya boleh nggak, saya cuma dia menyimak saja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Suli sebagai kami ya. Ini sudah datang beliau untuk menyimak hasil wawancara kita, observasi kita di dalam kelas. Jadi ini kita melakukan pasca observasi, artinya sudah dilaksanakan seperti ini di dalam kelas, dan juga ingin memberikan sedikit pertanyaan dan juga menyampaikan apa-apa yang hasil observasi saya di dalam kelas. Saya menanyakan dulu apa yang dilakukan pada saat di dalam kelas untuk pencapaian indikator pembelajaran. Pencapaian indikator sudah saya laksanakan sesuai dengan rangka pembelajaran ya. Kemudian sudah berjalan dengan baik sesuai dengan yang setelah dikonsultasi sebelum pembelajaran ini. Kemudian pertanyaan kedua ya, kira-kira di dalam pembelajaran ini apakah sudah memberikan eksplorasi di dalam pembelajaran tersebut? Eksplorasi sudah pada pembelajaran sudah saya jabarkan dengan anak-anak, sudah saya berikan contoh, kemudian sudah saya berikan bagaimana cara penggunaannya, bagaimana solusinya, supaya pasti yang saya sesuai dengan tema yang saya ajarkan dengan anak-anak, pasti masalah dan solusinya kan sudah saya jabarkan. Kemudian sudah saya eksplorasi ke anak-anak bahwa sampah plastik itu tidak hanya dibuang saja, tetapi bisa digunakan kembali seperti daur ulang, atau bisa juga dibuat kerajinan yang bisa banyak menarik minat anak-anak. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya, kira-kira nih kompetensi apa lagi ya kira-kira yang mau dikembangkan pada saat nanti melanjutkan dari sesi pembelajaran. Kita kan memberikan tugas anak-anak cara membuat praktek langsung Pak. Membuat misalnya dari bahan plastik bisa bukan hanya dibuat kerajinan, tapi mungkin bisa dibuat hal-hal yang lebih menarik lagi Pak. Kan namanya anak-anak kelas 3 ya Pak ya, pasti mereka akan tertarik dengan kayak diwarnain atau dibuat kerajinan apa gitu. Jadi rencana aksi kedepannya bisa dilanjutkan. Jadi di sini berarti saya menemukan kira-kira komitmen tanggung jawabnya ke depannya untuk anak-anak. Mungkin lebih dilebarkan lagi mungkin cara pembelajarannya, mungkin lebih dikembangkan secara lebih detailnya lagi. Oh iya, berarti ada semacam pengembangan lagi. Ya, Untuk kira-kira seperti ini. Semacam praktek-praktek dari sampah plastik ini menjadi bermanfaat. Kemudian ini saya akan juga menyampaikan sedikit catatan hasil saya di dalam observasi kemarin di dalam pembelajaran, yaitu kita sudah melaksanakan kompetisi di dalam kelas ibu itu hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022. Pada saat itu kita memakai baju pramuka. Jadi sementara ini Bapak sudah ada tenaga praktek kami Pak ya, menghadiri sesi wawancara ini. Jadi saya menyampaikan catatan kecil Pak, yaitu dari observasi saya yang saya lihat dari Bu Suli, yaitu satu pendahuluan ini di sini persepsi yang saya lihat itu sudah berdoa, kemudian juga mendaftar hadir juga sama anak, mengasensi juga ada, kemudian menyampaikan juga tujuan pembelajaran. Kemudian tema yang saya dengar itu adalah
tentang plastik solusi dan masalahnya. Jadi ibu di sini memberikan pelajaran tentang pelajaran IPA ya. Ya, kemudian kegiatan inti yang ibu kembangkan yang saya lihat adalah pokok-pokok materi yang penjelasan tentang bagaimana plastik itu dimanfaatkan, kemudian juga bagaimana positif dan negatifnya terhadap anak. Itu saya lihat. Kemudian strategi ibu yang dipakai karena jumlah anak yang ada di dalam di 25 kalau saya lihat itu berarti di sini ada sistem ceramah yang saya lihat. Kemudian ada juga tanya jawab, kemudian ada juga penerapan sedikit restitusi karena ada anak sedikit yang saya lihat di dalam kelas itu agak mencil sedikit, tapi itu ya bisa ditanggulangi, jadi tidak mengganggu sama yang lain. Itu yang saya lihat ya, tapi kondisif di dalam pembelajaran. Cuma yang mungkin yang saya belum lihat itu adalah keberpihakan kepada anak ini masih agak kurang sedikit, yaitu kemungkinan besar nanti di sini ada semacam kelompok ya, yang semacam kelompok yang ini saya belum lihat di situ. Jadi kalau bisa nanti ya mungkin ibaratnya ke depannya mungkin ada sesi-sesi simulasi dan sebagainya nanti yang bisa berpihak kepada murid. Ini yang masih agak kurang sedikit ya saya. Kemudian penutup ya, kalau penutup di dalam pembelajaran itu saya lihat itu ada sudah menyimpulkan, sudah kemudian juga memberikan tanya jawab kembali, ada semacam komunikasi balik ya antara anak dengan guru di dalam kelas, dan juga tindak lanjutnya juga saya sudah juga melihat di situ. Nah, kira-kira itu yang saya perhatikan waktu saya observasi di dalam kelas. Jadi dari segi pengembangan pembelajaran langkah-langkah itu sudah tepat kalau menurut saya. Cuma ya mungkin ada sedikit di situ tentang pembagian kelompok yang ada. Itu aja yang saya lihat dalam catatan khusus saya di dalam saya observasi. Kira-kira ini pertanyaan terakhir buat ibu. Gimana kira-kira pada saat di dalam pembelajaran selanjutnya, apakah ada potensi untuk bisa dikembangkan dalam kelas? Seperti apa Mungkin saya akan lebih membuat cara sendiri mungkin ya, supaya anak itu bisa lebih supaya bisa lebih menarik minat anak belajar. Di dalam sesi kita percakapan itu gimana perasaan bersulit, menyenangkan atau bagaimana? Alhamdulillah sangat menyenangkan Bapak. Alhamdulillah Bu ya. Iya. Mudah-mudahan nanti saat ke depannya menjadi guru yang profesional, dan juga pengalaman juga kita saling sharing. Terima kasih Pak, ini hasil wawancara saya kepada Ibu Suli yang sudah melakukan sesi observasi bersama dengan teman sejarah saya. Alhamdulillah Ibu ini bersedia sebagai teman saya Pak. Ibu Suli ya. Ibu Suli ya. Jadi terima kasih sebelumnya Pak Yusuf ini sedang berlatih dalam melakukan sosialisasi dengan model coaching. Nanti ke depan itu bahwa itu nanti namanya bentuk coaching atau instrumen. Nah selama ini kan kalau kita profesi itu berupa instrumen dari sekolah ataupun pengawas atau guru senior. Nah kadang-kadang guru atau keguruan. Nah ini apa nih dari kesalahan saya. Jadi mungkin ke depannya ini akan dijadikan oleh kementerian, akan direvisi terus, dilihat kajiannya bagaimana, sehingga akan mendapatkan suatu tis nanti menggunakan modal coaching. Jadi kita tidak perlu ataupun memang tidak perlu membawa instrumen. Jadi apa yang ibu rasakan kurang bisa ibu sambil jelaskan langsung ataupun dengan harapan ada seperti ke depan. Jadi tidak perlu takut mencari sehingga ibu menyadari sendiri apa kekurangan dan kelebihan yang bisa ibu dapatkan di saat tersebut. Itu saja Pak. Demikianlah hasil kami dari sesi praktik ini untuk coaching
coaching untuk super persiapannya. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suni. Oh iya, sama-sama.